Halo Sobat Walking Channel, kembali lagi dengan Arif. Kali ini saya ditemani David Joe. Hari ini kita akan menyusuri jejak kolonial di Surabaya, persis pada tanggal 17 Agustus tahun 2021. Dan perjalanan dimulai dari Jalan Blawuran, yang merupakan area perdagangan banyak toko emas, toko alat olahraga, toko alat musik, apalagi ya. Kalau kita ke kiri ini ada Pasar Blawuran yang terkenal, dibangun tahun 50-an, sempat terbakar tahun 78, dan kuliner tradisional sampai sekarang ini tetap tidak tergantikan ya. Nah, itu pusatnya di sana. Persis bersebelahan dengan BW Junction yang dulu bekas dari Wijaya Shopping Center. Jadi pada masa itu kalau kita bermain bowling, ya Wijaya tempatnya. Nah, sekarang kita sudah sampai di area Jalan Bubutan. Nah, disinilah bangunan-bangunan yang masih berarsitektur lama itu berada. Tapi sayang nih, saya ambil di jalur cepat. Semestinya ada satu bangunan di tengah-tengah Jalan Bubutan ini di jalur lambat yang mungkin adalah peninggalan sejak zaman Belanda ya. Ya, diantaranya adalah Polsek Bubutan. Nah, kalau kita lihat di area Bubutan ini, itu terkenal dengan area perdagangan alat-alat teknik atau pertanian ya. Yang jelas yang menyangkut teknik ya, itu ada di daerah ini. Nah, nggak lama lagi kalau kita lurus, kita akan sampai di satu lokasi yang menjadi landmark kota Surabaya, yakni Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan sendiri dibangun untuk memperingati betapa heroiknya perjuangan yang harus dilakoni oleh bangsa Indonesia, khususnya area-area Surabaya, dalam mempertahankan kemerdekaan negara kita. Tinggi dari tugu ini sendiri adalah 41,14 meter. Di atas area seluas 2,5 hektar, di sana ada Museum Perjuangan, ada patung proklamator Bung Karno dan Bung Hatta, lalu ada juga makam pahlawan tanpa nama. Hanya saat ini dalam masa PPKM, kelihatannya masih belum dibuka untuk umum ya, sobat. Oke. Sekarang sudah sampai di viaduk ini, kita akan belok ke kiri, area Indrapura. Lurus di depan ada kantor pos Kebun Rojo, juga bangunan lama ya. Nah, ke kiri ini kita ada melihat bangunan khas yang megah. Ya, disinilah anggota DPR Provinsi Jawa Timur itu melakukan kegiatannya. Ya, sobat, saat ini posisi di Jalan Indrapura Surabaya. Saya dengan kecepatan 40 km per jam. Cuaca sangat cerah dengan suhu kurang lebih 30 derajat Celcius. Siang hari pada pukul 11:15. Hampir sejam yang lalu saya posisi di area barat Surabaya, persisnya jam 10:17. Semua lalu lintas, terutama di perempatan-perempatan jalan, itu dihentikan oleh petugas yang berjaga-jaga. Ada sirine dibunyikan, dan selama 3 menit tidak ada kegiatan lalu lintas di perempatan-perempatan jalan. Dan itu kesempatan buat setiap kita untuk memperingati hari yang sangat bersejarah bagi kemerdekaan negara kita. Kita diberi kesempatan untuk diam sejenak, mengheningkan cipta, dan mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita dalam usaha untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Oke, saya belok ke area Jalan Raja Wali. Jalan Raja Wali dulu dikenal dengan nama Jalan Herenstraat, di mana pada sekitar tahun 1905 ya pusat kota Surabaya terletak di jalan ini. Dikenal sebagai pusat perdagangan dan pusat pemerintahan. Nah, tidak heran di Jalan Raja Wali ini kita menemukan banyak sekali bangunan-bangunan cagar budaya. Kapan-kapan saya akan berhenti untuk melihatnya ya. Saya akan tunjukkan kepada sobat semua. Dan ada satu tempat di ujung Jalan Raja Wali ini yang sangat terkenal, yaitu Jembatan Merah. Ya, Jembatan Merah menjadi salah satu lokasi terjadinya pertempuran 10 November 1945. Jembatan ini digunakan ketika arek-arek Surabaya bertahan saat terjadi peperangan dengan pasukan sekutu. Kenapa pasukan sekutu menyerbu Surabaya? Ya karena pada saat selesainya insiden bendera di Hotel Yamato, itu berakhir dengan terbunuhnya jenderal dari Inggris, yaitu Jenderal Malabi. Ya kalau kita ke kanan ini ke Jalan Veteran, ini kita masuk ke area Jembatan Merah. Ya inilah lokasi pertempuran 10 November tahun 1945. Sekarang kita masuk ke area Kia-Kia Kembang Jepun yang dulu bernama Jalan Handelsstraat. Ini merupakan pusat perdagangan pada masanya. Handelsstraat artinya jalan perdagangan. Jadi pada masa itu memang pusat perdagangan itu berpusat di area ini. Jadi ini merupakan salah satu Central Business District di kota Surabaya. Namun pada malam hari, tempat ini sejauh 700 meter digunakan sebagai area Kia-Kia atau jalan-jalan, di mana ada wisata kuliner yang disediakan buat para penikmat kuliner. Nah, dari area ini kita akan masuk ke area untuk garmen di Surabaya. Ya, ini di Jalan Kapasan. Ya, ini kita masih di posisi Kia-Kia Kembang Jepun. Ini area Jalan Kapasan, di mana menurut catatan tempat grosir garmen di Surabaya itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu lebih dari 100 tahun yang lalu. Ya tepatnya pada tahun 1910, area ini sudah menjadi pusat grosir pakaian atau garmen, dan tempat yang paling terkenal untuk para pedagang, khususnya yang dari area Indonesia Timur, itu biasanya berkulaan. Ya selain pasar turi, ini juga ada tempat namanya Pasar Kapasan. Nah, sebelah kanan ada Kelenteng Bumbio. Ini masih di area pecinan Surabaya ya, sobat. Nah, ini kita bisa masuk di area Pasar Kapasan Surabaya, sebelah kiri jalan. Ya, nanti di perempatan antara menuju ke Kapasari, Kenjeran, dan Simokerto, kita akan belok ke Jalan Kapasari. Untuk kita akan menuju ke pusat high tech di kota Surabaya, pusat perkulaan atau grosir komputer, pokoknya berbau canggih-canggih itu kita biasanya perkulaan di
High Tech Mall Surabaya. Nah, inilah area Jalan Kapasar di Surabaya. Area ini adalah salah satu area di mana bisa memperoleh barang-barang bekas atau dikenal sebagai pasar loaknya Surabaya. Jadi sekitar Jalan Gembong, Kapasan, Kapasari. Ini adalah tempat mau cari apa saja kita bisa peroleh dengan harga melawan ya. Nah sobat, video ini akan diakhiri ketika kita sampai di High Tech Mall atau dulu dikenal dengan nama THR Surabaya Mall. High Tech Mall sendiri adalah sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Kusuma Bangsa, area Tambak Sari, Surabaya, yang dibangun sebagai bagian dari pengembangan Taman Hiburan Rakyat Surabaya yang sangat legendaris. Berdiri di bekas lahan pasar malam dan THR sendiri. Pada masanya kita bisa nonton pertunjukan ludruk ya sebagai kesenian khas Jawa Timur dan juga pertunjukan lawak Sri Mulat. Namun era itu sudah berlalu. Saat ini yang tersisa adalah area untuk pusat perkulaan komputer dan yang terkait dengannya, khususnya untuk Indonesia bagian timur. Ya, saat ini gedung tersebut sudah diambil alih kembali oleh pemerintah kota Surabaya, dan dari informasi yang saya dengar akan dijadikan sebagai pusat kesenian. Namun bagaimana realisasinya ya kita masih tunggu. Nah, ini kita sudah sampai di perempatan. Kalau ke kiri ke Jalan Ngaglik, kanan ini ke area Kalianyar, lurus Kusuma Bangsa. Oke sobat, dalam beberapa menit lagi kita sampai di High Tech Mall dan di sana kita akan mengakhiri video kita hari ini. Oke sobat, terima kasih sudah menonton. Bila sobat mau dukung channel ini terus berkembang, jangan lupa ya diberikan komen, like, share, dan jangan lupa di subscribe. Oke, kita sudah sampai di High Tech Mall. Terima kasih. Bye-bye.